Hadratul Mukarramin, para alim, ulama, para guru, para ustaz, hujjaj, berkhusus DKM Mushola Baitul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring doa dan harapan, semoga kita semua jamaah Mushola Baitul Huda senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sehatkan lahir batin kita, Allah murahkan rezeki kita, mudah segala macam urusan kita, bekal taat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita. Shalawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunannya. Dan tidak ada harapan melainkan kita semua berharap kelak nanti kita mendapatkan syafa'atul uzma yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita awali tolak-tolak kita dengan membaca Al-Quran Suratul Fatihah. Nurulillah wa syafa'ati Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa hadratu wa khususan Yatariful bayan fi fiqhil Imam Syafi'i wa nidhul Imam Yahya bin Abdul Khair bin Salim bin Asad bin Abdullah bin Muhammad bin Musa bin Imran al-Brani wa masyayikhina wal ustadzina والأستاذين نفعنا الله بهم بالعلومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Masih Kitabul Janaiz, bab hamlul janazah, membawa jenazah dan menguburkan jenazah. Wa yustahabbu, dan disunahkan, liman, bagi orang, ala syafiril qabri, itu orang yang berada di dekat daripada kuburan, anda raddit turab, ketika mengembalikan tanah ke dalam kuburan. Jadi tanah bekas galian liang lahat, dan udah digali tuh. Ya. Habis digali itu jenazah udah masuk. Jenazah sudah masuk, berada di liang lahat. Sunnah ayyahsuwa biyadihi thalatha hafayat. Sunnah untuk menaburkan tanah galian itu sebanyak 3 kali. Jadi bagi kita yang berada di pinggir dekat dengan lubang liang lahat, kita disunahkan untuk menaburkan tanah sebanyak 3 kali. Ada yang ngambil tanah ya sedapatnya, kemudian dibulat-bulat
lempar, gitu kan? 3 kali tuh. Ada mungkin kita sering lihat, pernah lihat nggak? Nah gitu, pernah lihat begitu ya? Kata kita itu orang ya. Sunnah. Jadi sebenarnya ngambil tuh. Radditu Rabbi ayyahsuwa bihi sama saya 3. Ambil tuh, ambil 3 kali apakah dibelut-belut pokoknya 3 kali taburan. 3 kali taburan minat turabi fil qabri, dari tanah kuburan itu. Kemudian seraya berdoa. Yang pertama ini sesuai dengan Quran surat Thaha ayat 55. Minha khalaqnakum, minha darinya. Dari apa? Dari tanah. Khalaqnakum, kami ciptakan engkau. Kita ini kan diciptakan. Karena nggak mau banget buat kita ini manusia, nggak mau. Malaikat Jibril turun, tanah nggak mau juga diakui, bersumpah. Yang pada akhirnya yang turun dan berhasil mengambil tanah itu malaikat Israil. Tanah bersumpah nggak mau diciptakan untuk bahan dasarnya manusia, tapi akhirnya dengan izin Allah malaikat Israil pun bersumpah atas nama Allah menjalankan perintah Allah. Macam-macam Pak. Manusia bentuk ciptaannya ada tanah yang keras, kuning, ya, tanah yang putih. Makanya diaduk jadi satu macam-macam. Turunnya ke kita ada yang timbang hitam doang, kulit hitam jadinya, gitu. Ada yang nempel kuning, ada kuning langsat, ada yang kecampur sawo mateng, sawo busuk, ya macam-macam kita. Makanya warna kulit kita itu beda-beda. Karena apa? Dicampur dari jenis tanah yang berbeda. Ya, makanya minha khalaqnakum, darinya kami telah ciptakan kalian, dari tanah itu. Jangan sampai ada orang itu orang suka marah-marah, bisa jadi dari tanah sengketa gitu kan. Ada yang begitu. Nah itu orang doanya kok julid sama orang, kalau diciptain dari tanah urukan kan itu kan. Ya itu tanah ya, bahwa kita ini semua dari tanah. Minha khalaqnakum. Ini yang pertama, ketika kita melemparkan tanah ke dalam jenazah yang telah dikuburkan, seraya kita berdoa, seraya kita mengucapkan atau membaca ayat Quran surat Thaha ayat 55. Minha khalaqnakum Allahumma jafal ardu an jambih. Jafal ardu an jambih, bahwa bumi itu tempat untuk anjambe, yang istirahat. Minta ke Allah. Kemudian yang kedua, wa fiha nu'idukum. Wa fiha, dan di dalamnya, di dalam tanah, nu'idukum, kami kembalikan. Jadi kita dari tanah kembali ke tanah. Makanya unsur tanah itu paling cocok dengan kita. Makanya kenapa kok ketika kita tidak menjumpai air, maka kita pengganti bersuci itu adalah debu, ya, debu yang suci, tanah. Ya. Makanya tanah kok kenapa buat salah satu di antara basuhan ketika kita kena jilatan anjing. Karena tanah itu mengandung antiseptik yang dapat membunuh bakteri yang tidak dapat terbunuh kecuali dengan tanah, bakteri itu. Makanya tanah itu cocok, ya, buat kita. Unsurnya ya ada pada unsur yang dimiliki oleh manusia. Ilmu kita masuk ke lubang yang lahap. Wa nu'idukum wa fiha
nu'idukum, dan di dalamnya kami kembalikan. 4 mudah untuk kita. Seraya berdoa. Jadi yang pertama, kita lemparin tanah seraya membaca ayat minha khalaqnakum. Yang kedua, wa fiha nu'idukum. Seraya berdoa, Allahumma ftah, ya Allah, bukakanlah abwabas sama, pintu-pintu langit, liruhi, untuk ruhnya. Allahumma ftah abwabas sama liruhi, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu langit untuk ruhnya. Jadi ruh itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berada di perut bumi, disimpan, namanya kuburan. Ya, kuburan itu ya tempat singgah, tempat transit kita sebelum datangnya hari kiamat. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya, dari tanah yang tadi kita disimpan di dalam perut bumi, kemudian nukhrijukum, kami keluarkan kalian, taratan ukhra, kali kedua. Setelah kita dikeluarkan dari rahim ibunda kita, kita dikeluarkan dari perut bumi. Ketika kita dipendam, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, ingat tuh, kalau baca ayatnya saja nggak apa-apa. Itu tadi ya, baca ayat yang pertama apa? Minha khalaqnakum. Ambil tanah, baca minha khalaqnakum. Ambil tanah lagi, baca wa fiha nu'idukum. Ambil lagi kali yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baca tabur 3 kali untuk jenazah yang telah dipendam. Atau seraya berdoa diiringi Allahumma zawwijhu minal huril ain. Ya Allah, jodohkanlah. Kalau ini jenazahnya, mayitnya laki-laki, maka seraya berdoa Allahumma zawwijhu minal huril ain. Ya Allah, berikanlah jodoh kepadanya minal huril ain, dari bidadari. Itu bidadari. Bidadari itu hanya penikmat, makanya luar biasa. Bidadari Allah ciptakan dari 4 jenis minyak wangi. Ya, 4 jenis minyak wangi. Semua dari ujung kaki, ujung rambut sampai kaki minyak wangi semua. Bapak-bapak mau cium yang sebelah mana wangi? Ya, mau cium yang wangi dah. Yang mana dia punya wangi? Kenapa? Diciptakan dari minyak wangi. Yang di rumah wangi juga, semprot dulu. Baru wangi sama. Jadi itu ketika kita jenazah itu sudah masuk ke dalam yang lahat, sunnah untuk menaburkan 3 kali kumpalan atau tanah, gitu ya. Ayyahsuwa biyadihi salasah hasayat. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat disebutkan hatha fi qabrin, Rasulullah menaburkan di dalam kubur salasah hasayat, 3 kali taburan minat turabi fil qabri, dari tanah kuburan. Ya. Waruya an Fatimah, dan diriwayatkan dari putri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat. Fatimah berkata, kaifa tarbat qulubukum,
Bagaimana tidak hatimu bergembira? Bagaimana tidak jiwa-jiwamu itu bersenang ria, bersuka cita? Antahsutu rabba'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah ngomong sama kubur yang ada di dalam kubur. Ketika jenazah itu ditabur 3 kali taburan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum baca itu ya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kata Fatimah, kaifa tobat qulubukum? Bagaimana tidak senang? Tuba itu gembira, senang di atas senang. Tuba atau tobat qulubukum, ayo tobat nufusukum, senang, bahagia, riang gembira hati dan jiwamu. Ya, antah sutur ba'da Rasulullah, engkau ditaburkan 3 kali taburan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya didoain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kesunahan ketika jenazah itu sudah dikubur gitu. Ini bisa dipraktekin dah. Siapa yang mau dilempar itu? Kali ada yang mau duluan ini mau ditambur ini. Ya, bukan bahan praktek ya. Bukan. Ya. Wala yustahabu ayyuzada fil qabri aktsaru min turabi. Dan tidak disunahkan menambah di dalam kubur aktsaru min turabi. Aktsaru min turabi berarti tanahnya. Tanah yang bekas kalian itu udah jangan ditambah lagi. Ya, oh ini kayaknya kurang tinggi, tinggiin lagi, jangan. Jadi disunahkan, tidak disunahkan menambah di dalam kubur aktsaru min turabi, lebih banyak dari tanahnya, li alla yartafi'a fayudayyiqu 'alan nas. Kemudian apa? Makin tinggi sehingga mempersempit yang lainnya. Sempit. Itu saja ukurannya udah sempit. 2 kali 1. Sempit nggak Pak? Sumpah nggak Pak? Rumah ini pengalaman kayak sumpah ya. Kita belum masuk aja kita udah ngerasain deh. Kita mungkin yang pernah apa tuh namanya turun ke dalam liang lahat, masya Allah ya, kondisinya seperti apa? Fayudayyiqu 'alan nas. Makanya ketika makin tinggi gundukan tanahnya bikin mempersempit yang lainnya, mempersempit manusia. Wa qila innal malaka yakhudhu min turab qabril mu'min. Maka ketika innal malaka yakhudhu min turab qabril mu'min, jadi tidak boleh menambah tanah daripada kalian. Bahkan disebutkan wa yukrahu ayyurfa'al qabru fawqal ardh katsiran. Dimakruhkan meninggikan kubur fawqal ardh, lebih tinggi daripada tanah. Raf'an katsiran, yang lebih tinggi ya, maka itu dimakruhkan. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaan terhadapnya, annahu qala, sesungguhnya ia berkata, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah mengutus kepadaku, alla ada'a qabran mushrifan illa sawaituhu. Apa kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu? Rasulullah telah mengutusku agar
tidak meninggalkan kuburan orang-orang yang mulia illa sawaituhu, melainkan untuk meratakannya. Walakin salam, dan tidak pula pada patung-patung dan berhala-berhala, illa tomastuhu, kecuali untuk aku hancurkan. Itu pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa yustahabbu, dan disunahkan ayyush khosul qabdu, ngasih tanda. Bahasa kita Pak, tetengar atau batu nisan, gitu ya, batu nisan ala wajhil ardi qadra shibrin. Kemudian liya'lama anna hunaka qabron, ada yang memberikan yustahab ayus khosul qabru ala wajhil ardi qadra shibrin, ukuran sejengkal. Untuk apa? Liya'lama anna hunaka qabron, untuk memberitakan atau memberitahu bahwasanya di situ ada kuburan. Lima ruya anil Qasim bin Muhammad radhiyallahu anhu annahu qala qultu li Aisyah, keterkaitan dengan kuburan. Ruya an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, Jabir pun meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia berkata, ulhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digali ulhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liang lahat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa musibah, kemudian ditutup alaihi labid, bata ataupun yang lainnya, warufi'a qabruhu anil ardi qadra shibrin, ditinggikan sebatas 1 jengkal. Jadi kalau terlalu tinggi itu dimakruhkan, sejengkal. Warufi'a qabruhu anil ardi qadra shibrin, jadi boleh ditinggikan tapi tidak boleh raf'an katsiran, tidak terlalu tinggi, ya. Boleh ditinggikan, tapi yang dimakruhkan itu yukrahu ayyurfa'al qabru fawqal ardi raf'an katsiran, sangat tinggi, itu dimakruhkan. Ya, batasannya ya rufi'a qabruhu anil ardi qadra shibrin, ditinggikan kubur itu tinggi dari bumi, dataran yang dilalui setidaknya ukurannya 1 jengkal. Wa qala Abu Ali At-Tabari, kemudian wa yustahabu ayyusaqal qabru, ada yang menyebutkan disunahkan untuk mengatap kubur. Mengatap kubur ini nanti menjadi khilafiyah, perbedaan pendapat. Wa qala Abu Ali At-Tabari al-ula ayyusannana, jadi yang utama itu adalah memberikan nama fulan bin fulan, kan biasanya dikasih tahu tuh nama fulan bin fulan, lahir tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, wafatnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Al-ula ayyusan nama, jadi diutamakan untuk memberikan nama. Wa bihi qala Abu Hanifah, kemudian Abu Hanifah mengatakan li anna tasdiha syi'arur rafidhati wal yahud, jadi diperbolehkan memberikan nama tapi tidak mengatap kuburan. Kenapa syi'arur rafidhah? Itu bagian daripada syiarnya orang-orang
Syiah, Rafidhah dan orang-orang Yahudi. Ya. Jadi cukup dengan papan nisan yang diberikan nama sebagai tanda bahwasanya liyu'allima anna hunaka, bahwasanya di sana ada kubran fulan bin fulan, kuburannya fulan bin fulan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang menyebutkan bahwa perihal itu wa hadza laisa bisahih, itu tidak sahih bahwa itu syiar Rafidhah. Satu hakam di Ibrahim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatap kuburannya Ibrahim, putra daripada Rasulullah, putra daripada Maryatul Qibtiyah. Tuh, Maryatul Qibtiyah. Wa asy'alaihi ma', kemudian menyiramkan air di atasnya. Kalau kita biasanya kasih bunga mawar atau bunga-bunga yang lain. Bunga apa biasanya kita taburin bunga di atas kubur? Ya bunga ya disiram air juga. Ya bunga ya disiram air. Emang itu disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi disiram air, ditaburin bunga. Ini keterkaitan dengan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marra di kubrain. Rasulullah itu melewati ada dua kuburan. Kuburan ini ketika dilewati Rasulullah lewat, ada dua kuburan ini merintih, kesakitan, disiksa oleh malaikat di dalam kubur. Ketika ditanya kenapa ya Rasul, apakah mereka itu enggak sholat? Apakah mereka itu enggak ibadah? Apakah ia itu enggak puasa? Bahkan ia menunaikan kewajibannya. Terus kenapa? Mereka disiksa yang pertama gara-gara enggak beres istinja. Istanzihu, maka Rasulullah sampaikan istanzihu minal baul, beresin, bersihin istinja. Istanzihu minal baul fa inna amatan azabil qabri minhu, maka sesungguhnya kebanyakan orang diazab dalam kubur bukan lantaran karena dosa besar, bahkan cuma karena timbang gara-gara gak beres istinja, gak beres urusan cebok. Istinja cebok ya. Makanya kan kita beresin istinja kita, biar apa kita ini tidak diangkat dalam kubur. Kenapa? Umpama kita kencing, buang air kecil dulu ya di bawah pohon satu ya, timbang ditempelin doang kalau kayak daun, kalau nggak di pohonnya itu kan ya malah banyak semut. Heboh urusannya. Masih mending umpama itu istinja begitu umpama gitu ya, sempurnain lagi dengan air. Atau umpama kita biasalah ada di kamar mandi, cuman kita kencingnya berdiri, yang kemudian nggak beres tuh, masih ada nyisa, udah cebok, udah dimasukin, tiba-tiba kita jalan tekan ada yang keluar tangan. Ya, ibaratnya selang, kita nyelam, pakai apa tuh keran, masukin selang, kita nyemprot. Selang udah dimatiin padahal. Kira-kira masih ada sisa nggak tuh di selang air? Ya, makanya kenapa sunnah? Sunnahnya apa? Urut dari pangkal sampai ujung. Atau ketika kita lagi buang hajat, buang air kecil, dan agar tertekan, ya. 3 kali. Atau posisinya mungkin pernah saya ilustrasikan ya, keterkaitan dengan kaifiyah tata cara duduk ketika kita berada di jamban. Ingat nggak? Ya. Naqudul yusra wa nansubul yumna
intinya ya. Itu kaifiat agar kita beres. Air kencingnya keluarnya sempurna sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Kita istinjanya bersih sehingga tidak berasa lagi tuh serasa ada yang keluar. Makanya Rasulullah sampaikan istanzihu minal bauli fa inna ammata azabil qabri minhu. Dari kencing, maka sesungguhnya azab kubur itu kebanyakan keumumannya gara-gara nggak beres istinja. Yang kedua, kuburan yang tidak menangis kenapa? Namimah, suka adu-adu, suka adu domba, ya kan pengennya ribut, ya makanya ini adalah orang yang adu domba, ya di sini diadu seolah-olah sini jaga nih, masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya pada berantem, pada ribut, saling tuduh, saling caci, saling maki, saling benci. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah orang-orang yang mengadu domba, laknat pun akan diazab dalam kubur. Kemudian apa? Rasulullah mengambil telapak kurma, telapak satu ditancapkan ke dalam di atas kubur orang yang gak beres istinjanya, satu ditancapin kepada orang yang suka adu domba dengan kubur selama telapak kurma itu masih basah. Makanya kenapa kita kadang udah diganti pakai bunga. Jangan lupa juga siramin air. Kadang-kadang ada yang pakai air mawar, air biasa saja. Yustahabu ayyurasha 'alal qabril ma. Disunnahkan untuk menciprakan atau menyiramkan air di atas kubur, ya. Di atas kubur sunnah. Disampaikan oleh Rasulullah SAW yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Sattaha qabra ibnihi Ibrahim. Rasulullah mengatap kubur putranya Ibrahim. Warasha alaihil ma, kemudian menyiramkan air di atasnya. Wa wada'a alaihi hasan min hasan arsyah, kemudian beliau meletakkan batu atau tanda, ya, kuburannya Ibrahim putra Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yukrahu, dan dimakruhkan antujassasal kubur, makruh untuk antujassasal kubur. Mengakur dia antujassas itu dia diplester di tembok, ya. Lima Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la yuq'adu ala qabrin, jangan duduk di atas kubur. Wala yubna alaih, dan jangan membangun kubur. Wala yuqassasu, yakni la yujassas, yaitu memlester atau dirapetin semuanya, ya, itu dimakruhkan, dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau kita bicara makruh itu ada dua. Ada makruh litahrim, ada makruh litanzih. Makruh litahrim itu adalah makruh yang dekat dengan haram, bahkan dia menyebutkan diharamkan. Kalau makruh litanzih itu makruh yang menyelisihi perkara yang utama, gitu ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, ya.